Jumpa lagi dengan saya Misteri. Seperti biasa, saya kembali untuk menceritakan sebuah kisah horor. Cerita ini berasal dari Hanif, seorang pelajar dari Jakarta, yang menceritakan liburannya dengan teman-teman kuliahnya di salah satu villa di Puncak Bogor. Langsung saja kita simak ceritanya. Don't be scared. Villa di Puncak. Hai, nama saya Hanif. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman saya yang tidak pernah terlupakan. Kejadian ini terjadi di tahun 2021 di daerah Villa Puncak. Kebetulan saat itu saya bersama teman kelas kampus mengadakan acara liburan semester. Sesampainya di puncak, suasana nampak baik-baik saja. Namun ada sesuatu yang membuat saya sedikit bertanya-tanya. Di setiap pintu terpasang tulisan ayat kursi. Namun saya menghiraukan hal tersebut. Di sisi lain, teman kampus saya sudah tidak ada tata krama. Omongan yang tidak senonoh terlontar pada setiap teman-teman saya. Bahkan sampai membuat seisi rumah berantakan tidak karuan. Hari pun mulai gelap. Saya dan teman kampus semakin rusuh. Tata krama kami sudah tidak ada saat itu. Lalu ada salah satu teman kampus saya, seorang perempuan yang menyendiri di lantai 2 villa. Saat itu saya ingin mengambil obat di salah satu kamar. Ya, memang saya sudah melihatnya di situ. Dia adalah Intan. Dia sedang tiduran sambil menonton YouTube. Saat saya tanya kepadanya, responnya hanya terdiam. Dan akhirnya saya mengajak dia untuk turun ke bawah untuk bermain sebuah permainan werewolf. Namun tidak lama salah satu teman saya yang bernama Siti naik ke atas dan meminta bantal. Maghrib pun datang. Saya pun inisiatif untuk mengajak mereka berdua untuk segera turun ke bawah. Dikarenakan tidak baik saat maghrib tertidur. Saat semua sudah berkumpul di bawah, permainan pun dimulai. Tapi tidak berlangsung lama. Dikarenakan Intan yang tidak terlihat fit dan memukul kepalanya sendiri dengan keras. Saya sebagai moderator saat itu langsung menghentikan permainan. Dikarenakan Intan sudah mulai menangis kencang. Tidak lama, Siti sudah menunjukkan hal yang sama seperti Intan. Namun Siti berteriak dengan sangat kencang sehingga kami semua panik pada saat itu. Saya kemudian menelpon penjaga villa tersebut untuk meminta bantuan dikarenakan suasana sudah semakin parah. Sembari menunggu penjaga villa datang, beberapa teman saya yang bernama Toyib, Rifki, dan Maulana sempat membercandakan kejadian kesurupan tersebut. Dan tentu saja menantang salah satu penghuni tersebut. Sehingga malam itu suasana semakin hancur. Selang beberapa menit kemudian, penjaga villa dan 2 satpam tiba di villa yang kami sewa. Bukannya tambah reda, namun suasana semakin berisik. Kemudian Siti dan Intan semakin memberontak. Akhirnya Siti dipisahkan agar tidak menyebabkan hal yang tak terduga.
Berjalannya waktu sampai akhirnya jam 1 malam, Intan sudah sadar. Namun Siti masih tetap kerasukan. Sampai akhirnya tetangga villa kami datang dan ikut membantu. Namun prosesnya cukup lama, dikarenakan Siti dirasuki oleh 3 makhluk yang berbeda. Yang pertama bernama Tante Bella. Ia merupakan penunggu ruangan lantai 2. Dia sangat marah, dikarenakan bantal yang digunakan Siti merupakan bantal miliknya. Kami semua sudah mengakui kesalahan yang telah kami perbuat, dikarenakan tidak ada tata krama saat berkunjung. Namun, tidak lama Siti sadarkan diri. Tetapi itu bukan dirinya, melainkan makhluk lain. Ia bernama Raisa. Raisa merupakan anak kecil yang selalu bersama dengan Tante Bella. Raisa suka sekali bermain sehingga Siti berperilaku seperti anak kecil pada umumnya. Waktu menunjukkan pukul 2 malam, masih dengan proses pengeluaran makhluk yang ada di tubuh Siti. Sampai akhirnya Siti berhasil disadarkan. Namun Siti menangis dikarenakan mata batinnya terbuka dan dapat melihat makhluk yang lainnya. Siti pun menangis dengan kencang sehingga Siti meminta tolong kepada tetangga villa yang bernama Pak Yadi. Pak Yadi pun membantu Siti untuk menutup mata batinnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan itu berhasil, sehingga membuat Siti muntah secara tiba-tiba. Saya sempat berpikir kejadian itu telah berakhir. Ternyata tidak. Saat kami ingin pulang dan berpamitan kepada Pak Yadi, kami diberikan amanah olehnya kalau masih ada yang mengikuti kami sampai pulang. Saat itu saya berpikir positif sehingga kami memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta. Tibanya di rumah saya, kami beristirahat terlebih dahulu. Peristiwa ini merupakan sebuah pembelajaran yang harus kita ingat selalu. Dikarenakan tata krama sangat amat penting ketika kita bertemu di suatu tempat baru.